Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh yang berbahagia ini kembali kita berbicara tentang Al-Quran. Subuh Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang proses bagaimana sucinya Al-Quran itu turun, mulai daripada Allah Tanzilu Rabbil Alamin, turun dari Allah, kemudian Allah letakkan di Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Allah letakkan di Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke langit bumi, yang kita sebut dengan Baitul Izzah. Hal itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Dalam surah yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, yakni dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia secara berangsur-angsur baru diturunkan oleh Jibril alaihissalam langsung kepada Rasulullah, dalam artian diletakkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dibawa oleh Jibril, kemudian diletakkan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita sudah uraikan makna diletakkan dalam hati Rasulullah. Jadi bukan hanya dibacakan oleh Jibril kemudian Rasulullah menghafal, tetapi memang Jibril selain memperdengarkan kepada Rasulullah, tapi meletakkan Al-Quran itu langsung ke dalam hati Rasulullah SAW. Artinya tanpa menghafal pun Al-Quran itu sudah terhafal dalam diri Rasulullah. Memang ditaruh langsung dalam hati Rasulullah, sehingga ketika mendengar Al-Quran dari Jibril, Rasulullah itu tidak perlu menghafal. Awalnya Rasulullah menghafal, sambil Jibril membacakan, sambil Rasulullah qomat kamit mulutnya menghafal, takut lupa. Maka kemudian Allah larang, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak perlu sibuk-sibuk menggerakkan mulutmu untuk menghafal Al-Quran itu terburu-buru. Tidak perlu, dengarkan saja. Maka kemudian Rasulullah setelah itu hanya mendengarkan saja, tetapi Al-Quran itu langsung terletak dalam hati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beda Rasulullah dengan kita. Kalau kita harus menghafal dulu, dan itu pun belum tentu terletak dalam hati. Ada sebagian penghafal Al-Quran cuman terletak di memori kepala saja, di memori otaknya saja, tapi tidak masuk ke hati. Nah, itu proses turun Al-Quran yang kita bahas pada Jumat yang lalu. Dan setiap proses itu semuanya dalam keadaan suci, dari Allah yang maha suci ke Lauhul Mahfuz yang suci, ke Baitul Izzah yang suci, kemudian dilanjutkan oleh Jibril, malaikat yang suci, kemudian masuk ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang paling suci di muka bumi. Maka pada subuh ini kita akan melihat bagaimana seharusnya kita memperlakukan Al-Quran sesuai dengan proses turunnya. Setiap prosesnya itu penuh kesucian. Maka yang perlu kita perhatikan dalam memperlakukan Al-Quran ini adalah kesucian kita. Dalam menanggung Al-Quran ini, dalam memikul Al-Quran ini adalah paling utama kesucian kita. Artinya hati-hati memperlakukan Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau tidak terhormat. Karena dia itu dari Allah sampai ke bumi itu prosesnya sangat-sangat suci dan terhormat. Sehingga yang harus kita perhatikan pertama kesuciannya. Maka di sini para ulama membahas bagaimana menjaga kesucian Al-Quran. Di antara pembahasan itu yang pertama dalam menyentuh Al-Quran. Dalam menyentuh Al-Quran wajib siapapun yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Tidak boleh atau haram siapapun menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Karena prosesnya tadi semua penuh kesucian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahhar. Al-Quran itu dari Allah sampai ke hati Rasulullah, tidak disentuh oleh siapapun kecuali dalam keadaan suci. Maka jangan sampai begitu Al-Quran itu di tangan kita, kita pegang, kita sentuh dalam keadaan kita tidak suci. Nah, jadi siapapun yang menyentuh Al-Quran hendaklah menjaga kesuciannya. Dia bersuci dulu daripada hadas kecil, lebih-lebih lagi hadas besar, baru kemudian dia bisa menyentuh Al-Quran. Kalau tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Baik menyentuh fisik Al-Quran secara utuh 30 juz dalam mushaf, maupun menyentuh potongan-potongan ayatnya. Misalnya ada selembar kertas yang bertuliskan ayat Al-Quran, bahkan tidak lengkap, setengah ayat Al-Quran yang memang itu tujuannya untuk menulis ayat Al-Quran, maka tidak boleh kita menyentuhnya dalam keadaan tidak suci. Termasuk mushaf, baik itu isinya, artinya lembaran-lembaran di dalam mushaf itu yang bertuliskan ayat Al-Quran, maupun covernya, cover Al-Quran, apa namanya itu,
termasuk lapiknya, termasuk tas yang khusus untuk Al-Quran, ya, termasuk tas yang diperuntukkan untuk Al-Quran. Kalau di dalamnya ada Al-Quran, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Jadi tidak boleh misalnya kita belum bersuci kemudian kita taruh Al-Quran di kantong baju kita, walaupun kita tidak sentuh, walaupun kita taruh, itu namanya menanggung alhamdu, sama hukumnya. Atau kita punya tas khusus yang memang tas itu untuk Al-Quran dan di dalamnya ada Al-Quran, itu tidak boleh kita memegang tas itu kalau di dalamnya ada Al-Quran dalam kondisi kita tidak suci, kecuali tas yang itu bukan khusus Al-Quran. Misalnya tas ransel, ya, agak besar, yang itu bukan khusus Al-Quran tapi memang di dalamnya banyak barang-barang lain, kebetulan kita selipkan satu Al-Quran, nah, itu boleh, karena memang tempat itu tidak khusus untuk Al-Quran. Nah, ini tentang menyentuh Al-Quran, termasuk juga di pembahasan dalam hal ini menggerak-gerakkan mushaf dengan apa itu namanya, biasa adanya purih, purih khusus untuk buka halaman Quran. Jadi ada orang mungkin tidak berhadas, jadi tidak mau tak sentuh langsung, tapi dibuka halaman demi halaman itu pakai purih itu, pena ni, ya, pakai pena itu, dibuka halaman per halaman. Baca dalam hati tidak boleh juga, bukan baca dalam hati tidak boleh, buka dengan purihnya. Kalau memang itu dikhususkan juga untuk Al-Quran, ya. Termasuk dalam masalah ini menulis ayat-ayat Al-Quran di sebarang tempat. Kalau tidak bisa dipastikan terjaga kehormatannya, maka hukumnya adalah haram. Termasuk di masjid, ya, di masjid. Kalau ini perlu diperhatikan, ya, BKM masjid, pengurus masjid. Ini lihat-lihat ke depan, lihat di sini, ya. Siapapun yang ingin mengukir, memperindah masjid dengan ayat-ayat Al-Quran, dia harus memastikan dulu, setelah dia tulis itu ayat-ayat Al-Quran, dia harus pastikan dulu itu bisa terjaga. Tapi kalau setelah dia tulis, misalnya dia tahu ini seperti di menasah-menasah mungkin, ya, di kampung-kampung biasanya banyak cecak. Jadi kalau kita tulis sembarang ayat Al-Quran itu, cecak datang, dia buang kotoran di situ, di ayat itu. Berarti kita tidak bisa memastikan ayat itu akan terjaga dengan baik, terhormat di situ. Maka kalau kita tahu itu faktanya, haram, tidak boleh. Ya. Boleh menjadikan ayat Al-Quran sebagai ukiran untuk ditempelkan di suatu tempat atau ditulis di suatu tempat, kalau kita bisa memastikan di situ dia terhormat, terjaga. Maka dalam hal ini juga kita sampaikan, walaupun sudah pernah kita sampaikan dulu, cuman mungkin perlu kita ingatkan, orang-orang yang menulis ayat Al-Quran yang kita lihat di beberapa tempat, di kendaraannya
di mobilnya, apa di kaca belakang atau di mana dia tulis, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja misalnya. Itu kalau mobil itu bisa dipastikan dosmirnya pakai air zam-zam, itu boleh itu. Tapi kalau dosmirnya itu pakai air apa namanya tidak jelas, apakah air itu suci, tidak suci, belum lagi kalau musim hujan kena becek itu karena di jalan bercampur kotoran-kotoran lembu dan lain sebagainya, kemudian terpercikkan kepada ayat Al-Quran yang ada di kendaraannya itu tidak boleh, haram ya, itu perlu diperhatikan. Termasuk juga yang mungkin niatnya baik, yang menulis ayat Al-Quran kadang di baju. Sekarang ada baju-baju yang untuk menampakkan semangat keislaman lah ya, mungkin ini bagus, Al-Quran di sini di depan, di belakang, di bahunya, itu gitu juga. Kalau dia tidak bisa menjamin kehormatannya, artinya dia cuci baju itu yang ada tulisan Al-Quran itu dicampur dengan baju-baju yang lain yang dia tidak bisa jamin baju yang lain itu tidak bernajis. Kadang-kadang dia masukkan ke mesin laundry ya, ke mesin cuci yang di situ bercampur dengan baju-baju kotor, bernajis, kemudian kadang-kadang bercampur dengan dalaman. Berarti dia tidak bisa memastikan ayat Al-Quran yang tertulis di bajunya itu dapat terjaga, dapat terhormat. Sampai ke situ persoalan Al-Quran. Jadi tidak bisa kemudian sembarangan. Lanjut galak-galak dah. Mentang-mentang galak dekat Al-Quran, tak boleh jumpa apa yang galak, tak boleh. Nah, ini tentang menyentuh Al-Quran. Maka hendaklah diperhatikan kesuciannya. Kemudian sedikit pertanyaan kadang-kadang, bagaimana kita memperlakukan lembaran-lembaran Al-Quran yang kadang-kadang sudah tidak lagi tergabung dengan mushaf secara utuh, sudah terpisah atau sudah tersobek atau sudah dimakan rayap ya. Mungkin terlalu lama kita simpan di rumah, ada makmat kai malik kamu ya. Itu bagaimana kita buatnya? Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu memberikan 3 pilihan. Yang pertama, lembaran-lembaran mushaf atau yang di dalamnya tertulis ayat Al-Quran, kalau kira-kira tidak dipakai lagi atau tidak bisa dijaga lagi, tidak mungkin dijaga lagi, maka pilihannya 3 antara 3. Yang pertama, dilunturkan dengan air, bisa dilemparkan ke sumur ya, biasanya ke sumur tua, agar tintanya itu luntur, pokoknya ke air ya, mau ke sumur, mau ke laut, agar tintanya itu luntur. Jadi tidak akan bermasalah tentang kehormatannya kemudian. Tapi sebagian ulama mengatakan model seperti itu tinta zaman dahulu kala. Model tinta dulu itu memang dia mudah luntur. Tapi tinta sekarang kadang-kadang, apalagi yang model mesin itu susah sekali luntur. Akhirnya sama Cina gada-gada. Maka ada opsi kedua. Apa itu opsi kedua? Opsi kedua adalah membakarnya. Dan itu pernah dilakukan oleh
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika dulu Utsman bin Affan mengeluarkan satu mushaf resmi baru, sehingga disebut dengan Rasam Utsmani. Jadi Quran yang sebelumnya diedarkan ke wilayah-wilayah Islam, ya, ke negeri-negeri Islam, itu tidak ada titik, sehingga timbul kejadian bacaannya beda-beda. Maka menanggapi fenomena itu, Utsman bin Affan menarik semua Al-Quran yang ada di berbagai belahan dunia Islam, tarik semua. Dibuatlah satu mushaf terbaru dengan rasam yang lebih memudahkan untuk dibaca, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam membaca, ditambah titik, ditambah ini, ditambah itu. Nah, semua mushaf-mushaf yang sudah lama itu, bagaimana cara dihilangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Dengan cara dibakar. Jadi kira-kira kahana doa pegalik, ya, menyatatik lamun Tuhan tu, kadang-kadang leh pupa lamun Tuhannya nak kecil ke Al-Quran, maka boleh dibakar dengan tujuan untuk demi juga menjaga kehormatan Al-Quran daripada berserakan di mana-mana. Itu yang kedua. Opsi yang ketiga, kalaupun bakar, kita bakar pun tak bisa atau tak pas lah. Mungkin sebagian orang hang hayut gede di Quran, takut itu sama dengan lagi urun Quran di Eropah tu, kayak ada rumah dia mungkin, ya. Walaupun tujuan kita untuk menjaga Al-Quran juga. Ada opsi ketiga. Apa itu opsi ketiga? Kata Imam As-Sayuti, opsi ketiga adalah dengan menguburkannya. Takubu, ya, kita gali tanah, kita susun, kemudian kita kuburkan, kita tanam balik. Ini 3 pilihan bagi orang yang kebingungan bagaimana dibawa lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang sudah tidak terjaga lagi, atau tidak ada jaminan terjaga lembaran-lembaran mushaf tersebut. Nah, ini tentang menyentuh. Kemudian berikutnya tentang membaca Al-Quran. Nah, ini juga perlu dijaga kesuciannya. Walaupun tentang membaca Al-Quran, hukum tidak boleh membacanya dalam keadaan tidak suci, tidak sekuat hukum tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan tidak suci. Tapi para ulama menyatakan hendaklah ketika membaca Al-Quran itu dipastikan dalam keadaan tidak berhadas kecil, artinya dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan hadas besar itu memang sudah pasti tidak boleh, haram. Tapi dalam keadaan berhadas kecil, ini ada perbedaan pendapat sedikit di kalangan ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Sebagian pendapat seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya boleh membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan berhadas kecil. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh membaca sama dengan menyentuh, harus dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan tidak berhadas kecil, lebih-lebih lagi berhadas besar. Nah, ini tentang membaca. Kemudian di antara juga pembahasan penting dalam membaca ini adalah tata cara membaca dan tempat serta waktu kita membaca. Yang pertama, hendaklah siapapun yang ingin membaca Al-Quran memulainya dengan bacaan ta'awuz
Apa itu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu harus, itu perintah langsung dari Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berta'awuzlah, berlindunglah kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, harus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk ketika baca Fatihah. Ya, walaupun itu sunat, tapi itu kuat penekanannya. Ketika kita baca Fatihah dalam solat, selesai doa iftitah, itu sebelum Fatihah baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, dan seterusnya. Baca ta'awuz dulu. Lebih kuat sunat membaca ta'awuz ketika ingin membaca Al-Quran daripada membaca bismillah. Karena baca ta'awuz ketika membaca Al-Quran itu langsung perintah dari Allah. Berbeda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah bukan sunat baca bismillah, memang dia ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Bahkan bagi si imam, ini imam, kalau dia membaca ayat dalam solatnya secara jahar, imam atau siapapun lah, salah satunya imam, kalau dia membaca ayat ketika menjadi imam, kalau ayat yang dia baca tidak dari awal surah, dia tidak dianjurkan baca bismillah lagi. Langsung saja to the point, langsung ke ayat yang bersangkutan. Cuma dia sirkan saja bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat membaca bismillah ketika membaca ayat itu kalau di awal surat. Ini yang apa namanya, yang sedang kejar bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, ini perlu diperhatikan. Kalau begitu kita ini selesai ceramah subuh, mau buka ayat Al-Quran, mau baca ini, bacaan kita sudah sampai di tengah surat. Begitu kita buka ingin baca, apa yang pertama kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca ayatnya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ke ayat. Tidak bismillah lagi. Baca bismillah lagi kalau kita memulai membaca surat itu dari awal surat. Nah, ini untuk imam perlu diperhatikan. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, imam yang membaca ayat itu dari tengah surat itu tidak perlu lagi baca bismillah. Selesai dia baca amin. Kalau dia mau baca dari pertengahan surat, dia langsung aja. Kecuali dia baca dari awal surat, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nampak fikih imam itu. Meskipun memang dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan di situ oleh Syekh Al-Malibari, pendapat beliau tetap beliau mengatakan sunat baca bismillah juga. Itu kita akui. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i di dalam Mahalli tidak harus lagi langsung. Berbeda kalau dia memulainya dari awal surat. Tapi kalau ada orang yang memulainya dari awal surat, itu baca bismillah, karena bismillah itu pembatas setiap surat. Dia ketika maksud kita baca bismillah itu artinya ini awal mulai surat. Itu maksudnya. Tapi kalau ada kemudian imam agak-agak sedikit, bismillah ada baca ali padahal di awal surat, ini kita kurang seret juga. Misalnya dia mau baca surat At-Takasur, selesai amin, amin, langsung dia alhaakumut takatsur, baca bismillah lagi. Ini agak cucu sedikit ini, karena dia itu pakai mazhab Hanafi.
mazhab Hanafi itu bahkan bismillah itu mereka tidak menganggapnya sebagai pembuka surat. Jadi mereka menganggap bismillah itu sebagai pemisah saja antara satu surat dengan surat yang lain. Itu baru tidak sunat baca bismillah kalau dia langsung mulai di tengah surat. Namun a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak pernah hilang. Karena Allah langsung mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Mau di awal surat, mau mulai di tengah surat, pokoknya kalau baca Al-Qur'an jangan lupa ta'awuz dulu. Ini untuk orang-orang yang cepat ngantuk kalau baca Al-Quran, mungkin lupa ta'awuz dia, lupa berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Ini pendengar dia juga. Tapi kadang najib, kalau dah baca a'udzubillah tengok jid, mungkin apa bacaan lah cik pepah lah a'udzubillah gimana, kadang mengkarak-karak katalah huruf dengar. Itu di antara cara memulai membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu sunat dibacakan secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Jangan gara-gara kejar harus khatam dua kali khatam selama Ramadan, 3 kali khatam selama Ramadan, bacanya tidak tartil lagi. Penting kana sun juga jadi geled aja yang gerun aja. Nah, warattilil Qur'ana tartila, itu Al-Quran itu bukan koran, bukan apa itu. Disuruh baca dengan tartil. Dan kalau orang membacanya sesuai dengan tajwid, makhrajnya, sifatul hurufnya pasti tartil. Bukan persoalan saya suaranya enggak kepeun hana malu alun. Nyota paksa tartil takut sedih higop dengan dia perkara. Dia kalau sudah pas makhrajnya, kalau sudah pas sifatul hurufnya, nya ada su lagi su buluh deplah lagak keroi. Tapi harus tartil. Ini ada orang sudah suaranya tapi tidak tartil. Apa makna tartil? Paskan makhrajnya, paskan sifatul hurufnya, mat pendek panjangnya itu diperhatikannya, pasti agak geroy. Dan hanya bacaan tartil yang ditemani oleh malaikat. Bacaan yang lead target karat-karat, justru kita khawatirkan kena dengan hadis rubba qarihil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Dikhawatirkan ada pembaca Al-Quran justru dilaknat oleh malaikat. Untuk apa kejar 3 kali khatam, 5 kali khatam, justru makin kena laknat sama malaikat. Habis reluh ayat tu, gara-gara dia untuk merasa bangga telah khatam 5 kali sekian kali. Tapi takdir Rasulullah mengatakan wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Apa makna mahir di sini? Dia baca dengan tartil, tidak pelan sekali, tapi dia juga cepat sekali. Apa maknanya? Dia baca dengan tartil, dengan tajwid, mat panjang pendek dia perhatikan, makhrajnya dia perhatikan, sifatul hurufnya dia perhatikan. Apa kata Rasulullah? Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca seperti ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat suka juga mendengar bacaan-bacaan tartil. Tapi kalau bacaan-bacaan buru-buru kejar target, apalagi ada bacaan-bacaan model di ujung saja dia ada suara, mbak tengok hana ada mbak pun mbak ujung saja. Itu justru dipandang sinis oleh malaikat. Untuk apa? Nah, ini di antara yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran, dalam rangka menjaga kemuliaan dan keutuhan Al-Quran. Kemudian terakhir, ya, sebenarnya masih banyak karena kita waktu terbatas, yang kita sampaikan sebelumnya, jaga waktu membaca Al-Quran.
Karena kalau kita tidak jaga waktu membaca Al-Quran, justru bisa merendahkan Al-Quran. Maka ulama tegas, buka dalam kitab Fathul Mu'in itu, di bagian pertama itu dijelaskan di situ, membaca Al-Quran kalau pada waktunya tidur orang sehingga terganggu orang tidur, itu hukumnya haram. Jelas boleh baca Al-Quran tidak pada waktunya. Kalau orang pandai yang cedera ke hanapah gelinyung hai geding Al-Quran, nyan bak urang keun nyan ciu pudek Quran 20 pejam dia geding. Orang bak urang keun nyan cok nyan sapa pekeun nyan MP3 apa meson buka raya peduk bak gelinyung koknya 20 pejam geding. Tak bisa, bukan seperti itu cara menyimpulkan hukum. Banureng lain merasa terganggu dengan baca Al-Quran karena memang itu waktunya tidur, kita bilang dia itu tidak sanggup dengar Al-Quran. Buat telinga dia bagainya orang begahnya 20 pejam. Tidak bisa. Membacakan Al-Quran tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, na'udzubillah, justru merendahkan Al-Quran. Maka disebutkan membaca Al-Quran pada orang tidur haram, maksudnya pada waktunya tidur. Tapi menjaga dengar subuh nyan beraya juga apa. Ini maksudnya pada waktunya tidur yang tidak boleh, haram. Orang memang sedang waktu istirahat. Termasuk yang kita sampaikan sebelumnya juga, kita pertegas kembali, membaca Al-Quran dalam kondisi sudah dipastikan tidak ada satupun yang dengar. Nah, ini yang hidupin Al-Quran di tempat-tempat pesta. Ya. Kalau kira-kira le dapat Quran dibaca kerohinan di gendanya sibuk tang timbuh kuah belanggang buh buinan pajuh pegah apa tapi kerorot Quran udip baju. Hati-hati. Ada yang ngomong, ada yang pokoknya dah saja man ketimbang daripada ada ikut lagu gak dapat dia Quran. Man dia bersama Quran dengan lagu don. Kan daripada Qurannya, anjir daripada Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fansitu wastami'u lah. Apabila Al-Quran itu dibacakan, fansitu, diam semua, wastami'u lah, dengarkan. Ini ayat Qurannya. Wa idza quri'al Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, dihidupkan, fansitu, diam semua, wastami'u lah, dengar. Menyo kira-kira hana urang im dan urang garu-garu baik berdip. Menyo paksa berdip, tangguhnya urang berdip. Dia menghidupkan Al-Quran di tempat yang orang tidak memuliakan Al-Quran. Rendah dah yo Al-Quran menyo tengah dapur David dan yo tengah budro. Kita sering mengumpamakan tingkat kecil saja sedang memberikan sambutan, hana tahu dengar. Yang gedel you tengok, dia kecil, anda tahu dengar ada apa? Yang tingkat kecil, apalagi tingkat wali kota, bupati, presiden yang ngomong, orang sibuk. Tapi betapa sampai hati kita, kalam Allah kita perdengarkan dalam kondisi tidak ada satupun yang mendengar. Kayak daripada menyohana atau dengar, ada payah gede, kepada. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan demi menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran. Maka mudah-mudahan melalui momen Ramadan ini yang merupakan bulannya Al-Quran, mari kita lebih memperhatikan kesucian dan kehormatan Al-Quran. Jadi bukan hanya banyak membaca, tapi di samping kita banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, juga kita perhatikan tadi kedudukan
kedudukan Al-Quran, kehormatan dan kesuciannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.